Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua, baik yang mengikuti secara onsite di Kapel Aula Frank Lewis maupun yang mengikuti secara online di pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kapel kita di saat pagi hari ini. Saya mempersilakan kita semua untuk dapat mengambil saat teduh sejenak. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi dengan keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirman bagi setiap kami Tuhan, agar kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kapel kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Ku Kan Bangkit. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita akan sekali lagi. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya dipersilakan duduk kembali.
Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Adi Kurnia MTH. Nah, sebelum itu kita sama-sama angkat pujian, sujud di altarnya. Mari kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Bila hati terasa berat, Tahu rasa orang pun tak seorang mengerti pun bebanku. mengerti Ku tanya Yesus, Ku tanya apa yang harus ku perbuat? Yesus, apa yang Dia berfirman, mari datang. ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita angkat pujian segala. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Hati kita terasa berat, tak ada seorang pun memberikan. Datang pada Yesus, menanyakan jawaban. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Bawa hidupku. Ku bawa hidup. Terima anugerahnya. Ku terima Anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kepada hambanya saya persilakan. Hidupku, ku terima
sesuatu terjadi. saat datang di altarnya. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa, kami mau sepanjang hidup kami memiliki kesempatan yang baik untuk selalu sujud di hadapan-Mu. Ketika kami datang sujud menyembah berserah kepadamu, perlindungan-Mu, hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami minta dan berdoa. Amin. Terima kasih tim singer dan musik. Shalom. Shalom. Saudara, cuaca semakin panas ya. Semakin panas ya. Saya tadi jam 7:30 itu mencoba berjemur. Sudah hitam berjemur ya. Terus ternyata saya merasakan sinar matahari tidak seperti pagi-pagi biasanya. Cukup panas ya, sangat menyengat. Lalu ketika saya masuk sini tadi saya melihat dua lampu ini, waduh tambah panas ini. Tambah panas. Tapi mungkin ini juga menolong karena ada beberapa orang yang memang harus dibantu penerangan. Seperti tadi MC-nya kan juga butuh penerangan ya, supaya kelihatan gitu. Dan rupanya saya juga memang butuh penerangan supaya kelihatan kalau di video. Saudara, di jam-jam yang panas ini memang kita harus berjuang ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai seperti pengalaman Mas Eutikus. Pernah dengar kisahnya? Ketika Paulus khotbah, dia ngapain? Tidur gitu ya. Saking ngantuknya, dia duduk di dekat jendela terus jatuh. Dari lantai 3 itu tinggi banget ya, tinggi sekali ya. Dari tingkat 3 jatuh bluk gitu ya. Lalu kata orang-orang, wah dia mati ini. Terus Paulus mendekati dan ternyata masih hidup dan memang hidup kembali ya. Hidup kembali. Hati-hati saudara. Waktu pemberitaan firman adalah waktu yang sangat baik. Di saat beberapa gereja di luar sana justru mengurangi porsi pemberitaan firman. Mereka lebih banyak porsi pujian dan penyembahan. Sehingga ketika pujian penyembahan semangat, haleluya gitu, puji Tuhan gitu ya, sampai bersorak-sorai, bersuka cita menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketika waktu pemberitaan firman lemes gitu ya. Ya memang itu manusiawi, saudara. Karena ketika kita memuji menyembah kita ingin didengar Tuhan. Tetapi saat firman Tuhan disampaikan kita tidak suka mendengar Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan membaca Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 berkaitan tentang topik yang menjadi tema kapel sepanjang bulan September atau mungkin tema 2-3 bulan, saya tidak tahu ya, tetapi saya diberikan topik itu Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, penggalan dari kisah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita akan membaca saya ayat 12, saudara 13 terusnya sampai selesai. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Ya.
Saudara, ketika saya menerima topik ini menarik ya. Saya mencoba mengingat, merenungkan gitu ya. Apa yang menjadi ini kenapa ini? Apa yang menjadi latar belakang untuk mengangkat topik ini? Karena sesungguhnya kalimat ini sudah final. Yesus Kristus adalah Tuhan, titik gitu ya. Dan itu satu kalimat yang final sesungguhnya. Apakah mungkin karena ada isu-isu terkait pengajaran-pengajaran di luar sana, atau mungkin ada hal-hal yang lain, saudara? Saya tidak tahu, tetapi yang jelas kalimat ini sudah final. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, saya hanya ingin menyampaikan dua pernyataan dari apa yang tertulis di sini, saudara. Bagaimana pernyataan ini juga merupakan satu pernyataan iman saya dan sikap saya terhadap kalimat ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama, saudara, pernyataan yang pertama adalah ketuhanan Yesus Kristus adalah fakta yang tak terbantahkan. Mari kita akan baca bersama. 1, 3. Ketuhanan Yesus Kristus adalah fakta yang tak terbantahkan. Saudara, Yesus berkata di ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, exactly, itu benar, gitu ya, itu sempurna, karena memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saudara, ketuhanan Yesus Kristus adalah fakta yang tak terbantahkan, saudara. Mari kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Ada banyak kesaksian dari data-data Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari perjanjian lama, satu ayat saja yang mewakili Yesaya 9 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut ajaib, penasihat ajaib gitu ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak sampai di situ. Bukan hanya dari nabi perjanjian lama, bahkan malaikat pun menyatakan hal yang sama, saudara. Di Injil Lukas pasal yang kedua, ketika malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut karena aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu. Suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ada kata Tuhan di situ, di kota Daud. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika Yesus sebelum dia memulai pelayanannya secara full time, Yohanes bersaksi. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk dialah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang bisa menghapus dosa dunia kalau itu bukan Tuhan sendiri? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ingin mendapatkan eksistensi pengakuan di tengah dunia ini. Tetapi pengakuan tentang ketuhanan Yesus itu tidak dimulai langsung dari mulut Yesus sendiri, tetapi dari kesaksian orang-orang, bukan hanya pada zamannya, tetapi bahkan masa-masa sebelumnya, bahkan nubuatan yang jauh sebelumnya. Jadi untuk membuktikan hal itu memang banyak data Alkitab yang bisa mendukung, saudara. Pengakuan akan ketuhanan Kristus bukan dari Kristus sendiri, tetapi dari kesaksian setiap orang yang telah mengenalnya dan dekat dengannya. Dan Yesaya, Yohanes, mereka mengenal, walaupun Yesaya tidak hidup sejaman dengan Yesus, tetapi dia mengenal sosok yang dinubuatkan nanti akan datang. Jadi saudara, kalau saya dan saudara mau lebih yakin, lebih mantap akan ketuhanan Yesus, maka saya dan saudara harus mengenal dengan baik dan hidup dekat dengan Kristus. Orang yang masih meragukan ketuhanan Yesus berarti mereka tidak mengenal, mereka tidak hidup dekat dengan Kristus. Bahkan mungkin orang Kristen sekalipun yang ketika dibukakan data-data yang lain yang menyanggah tentang ketuhanan Yesus, berarti jawabannya orang itu belum mengenal Yesus dengan baik. Dia belum hidup dekat dengan Kristus. Sama seperti murid-murid yang setiap hari
melakukan aktivitas dengan Yesus, tetapi masih saja ketika Yesus tanya kepada mereka, menurut kamu aku ini siapa? Gitu ya. Jawabannya macam-macam, saudara. Itu aja mereka yang setiap hari bertemu dengan Yesus, melakukan aktivitas dengan Yesus, tetapi masih ada banyak jawaban yang bervariasi ketika Yesus tanya kepada mereka, siapakah aku ini menurut kamu? Bukan hanya kesaksian, saudara. Ada banyak karya yang tercatat di Alkitab yang membuktikan bahwa ketuhanan Yesus Kristus itu fakta yang tak terbantahkan. Mari kita lihat 2 ayat saja, tidak usah banyak-banyak ya. Markus pasal yang kedua, di sana dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Bahkan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu kalau bukan orang yang berasal dari sana, dari surga itu sendiri. Jadi saudara, fakta ketuhanan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau ada orang yang masih menyangkal, berarti dia belum mengenal Yesus dengan baik dan tidak hidup dekat dengan Kristus. Murid-murid yang setia selalu bersama dengan Yesus dan hidup dekat dengan Yesus. Dan yang kelihatan sangat dekat sekali itu adalah Petrus, karena Petrus sering diajak kemana-mana oleh Yesus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara mahasiswa teologi cukup mengenal Yesus dengan baik? Atau lebih banyak mengenal teologi tentang Yesus? Bukan mengenal pribadi Yesus sendiri, tetapi mengenal data-data yang lain tentang Yesus, kabar-kabar yang tentang Yesus. Saudara tidak punya hubungan yang dekat dengan pribadi Kristus itu sendiri. Sama seperti seorang anak yang punya hubungan dengan bapaknya selalu memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Dia dekat kepada bapaknya karena hadiah itu. Justru dia mengharapkan hadiah-hadiahnya, berkat-berkatnya, bukan mengenal pribadi si bapak itu sendiri. Padahal ketika dia lebih dekat dengan bapak, justru bapak itu bisa memberikan jauh lebih baik dari apa yang ia dapatkan selama ini. Maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerti tentang hal yang pertama ini, bahwa ketuhanan Kristus adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau masih ragu, berarti apa? Belum mengenal Yesus, belum hidup dekat dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita akan membaca yang kedua. 1, 3. Ketuhanan Yesus Kristus bukan fakta untuk diperdebatkan. Sekali lagi, ketuhanan Yesus Kristus bukan fakta untuk diperdebatkan. Mengapa saya menyatakan kalimat yang kedua ini? Saudara, mari kita melihat di sana. Konteksnya di dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-13, 14, Yesus mengatakan, jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Yesus sendiri berkata bahwa aku datang untuk melayani. Dia juga mengajarkan kepada semua orang yang mengikutinya bahwa seorang pemimpin itu datang untuk menjadi pelayan. Seorang pemimpin datang untuk melayani. Seorang hamba menjadi pelayan untuk semua orang yang dilayaninya. Dan ketika murid-murid Yesus bertengkar tentang siapa yang paling besar di antara mereka, Yesus berkata, kalau mau jadi yang terbesar, hendaklah dia melayani. Saudara, ada satu kisah
film pendek gitu ya, film pendek. Biasanya itu di Korea gitu ya. Jadi ada sebuah perusahaan gitu yang sedang agak kolaps ya, Lalu ada owner sesungguhnya yang sama sekali belum pernah memunculkan wajahnya di perusahaan itu. Lalu suatu saat dia ingin tahu kenapa kok perusahaanku yang satu ini di antara sekian perusahaanku yang lain kok nggak beres kayaknya. Dia datang ke perusahaan itu melamar sebagai seorang pegawai. Dan akhirnya diterima, dia jadi tukang bersih-bersih, saudara. Dia jadi tukang bersih-bersih. Namanya tukang bersih-bersih kan masuk ke semua ruangan, ketemu dengan semua orang gitu ya, Dan akhirnya dia jadi tahu bahwa oh ini masalahnya ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan karena dia tahu, dia memberanikan diri untuk komunikasi dengan 1-2 orang yang memang menurut dia itu posisi yang strategis di perusahaan itu. Dia mencoba berkelakar untuk memberikan masukan. Misalnya sedang ada orang yang sedang input data, dia bilang, oh itu baiknya gini loh gitu. Saya pernah lihat gini gitu ya. Dia melihat ada orang sedang rapat, oh harusnya gini kalau ngomong dengan karyawan gini. Jadi seperti itu saudara, seperti itu. Lalu akhirnya sampai suatu saat tidak sengaja ketika dia sedang di luar, dia menerima telepon gitu ya. Dia menerima telepon dan ada satu orang yang mendengar. Oh rupanya dia selama ini yang ada di tengah-tengah kita, dia adalah pemilik perusahaan ini. Dia bos besar, kita tidak pernah tahu dia siapa. Tetapi sempat beberapa orang bertanya-tanya, sebetulnya siapa sih bapak itu? Siapa sih dia? Kok dia bisa tahu gini, dia bisa punya pengalaman gini, dia bisa kasih masukan seperti ini, A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi saudara, orang yang hebat itu sesungguhnya tidak mendeklarasikan kehebatannya di muka, tetapi dia membiarkan orang lain bersaksi tentang kehebatannya sendiri. Ketuhanan Yesus bukan untuk dideklarasikan di awal, tetapi biarlah orang menyaksikan, orang memberikan pengakuan, sehingga ketuhanan Yesus itu sesungguhnya bukan fakta untuk diperdebatkan, tetapi hanya untuk disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Karena bagi satu orang yang mau terbuka dan percaya, satu ayat itu cukup untuk membuatnya percaya tentang ketuhanan Yesus. Tetapi bagi orang bebal, 100 ayat dan 100 fakta pun belum tentu cukup untuk membuatnya yakin dan percaya akan ketuhanan Yesus Kristus. Lihatlah di pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepadanya. Walaupun sudah banyak tanda, banyak kesaksian, banyak pengajaran yang disampaikan Yesus, mereka tidak bakalan percaya. Saudara. Karena memang seperti tadi ya, satu fakta itu cukup untuk orang yang mau terbuka dan percaya, sementara 100 ayat, 100 fakta belum tentu cukup. Kita lihat contohnya. Saudara. Satu ayat saja. Andri bisa baca enggak ya? Atas. Wayomer gimana? Wayomer Elohim El Mosheh Ehye Esher Ehye. Itu Keluaran 3 ayat 14. Lalu dalam bahasa Yunani, ini ada masternya Yunani, maaf ya. Ini ahli dari skala ahli Yunani ini. Sayang Ibraninya enggak ada ini ya. Saya dulu juga berpikir Pak Pri nanti menantunya itu orang Israel gitu ya, tak kira yang katanya dia ahli bahasa Ibrani. Saya juga berpikir Pak Robinson ini nanti menantunya orang mana? Orang Amerika Latin gitu. Ya. Di sana dikatakan kai eipen hoteos pros mosen ego eimi. Saudara, perhatikan kata ehye eser ehye di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani memakai kata ego eimi. Dan kata ini hanya disematkan untuk Allah semata. Untuk Yahweh semata. Dan orang-orang yang mengerti tentang kitab Taurat memahami hal ini. Sangat mengerti betul, saudara.
Sehingga ketika di sepanjang Injil Yohanes, Yesus memakai kata ego eimi untuk mengatakan aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu untuk kawanan domba, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur. Mungkin orang awam mereka ya mendengarkan, wah luar biasa, wah dia pokok anggur, wah dia jalan kebenaran, wah gitu. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka justru sangat-sangat paham bahwa kata ego eimi itu tidak layak disebutkan oleh seorang manusia seperti Yesus pada waktu itu. Karena itu hanya boleh dipakai untuk Allah saja. Sehingga mereka beberapa kali merencanakan untuk membunuh Yesus. Merencanakan untuk menangkap Yesus. Karena mereka sangat paham, saudara. Sepanjang hidup Yesus, ia sudah menyampaikan berbagai kebenaran kepada banyak orang. Bahkan bukan hanya pengajaran, tetapi juga berbagai perbuatan ajaib atas dasar kasih kepada setiap orang. Tetapi kebenaran tetap harus disampaikan, walaupun mendapatkan respon dan reaksi yang berbeda. Saudara, maka itu ketika kita melihat Yohanes 13, ketika Yesus memberikan teladan untuk merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, bukan berarti kita tidak menyampaikan kebenaran, pengajaran tentang ketuhanan Yesus kepada setiap orang. Pengajaran itu harus disampaikan. Apalagi kalau kita berbicara mengenai apologetika. Apologet itu baik. Walaupun saudara, dalam apologet itu ada beberapa unsur ya. Contoh misalnya dalam apologet itu ada unsur proof, PDOP, proof, defense, offense, dan persuasion. Proof itu pembuktian. Defense itu untuk pembelaan. Jadi ketika ada ini kita membela. Lalu ada offense, penyerangan. Penyerangan. Lalu ada persuasi. Persuasi itu masuk ke follow up. Nanti supaya orang yang sudah dikalahkan itu dia berkomitmen untuk percaya kita, gitu ya. Nah, itu konsep apologetik, saudara. Tetapi saudara, ketika saya dan saudara melihat apa yang dilakukan Yesus, apologet itu baik, tetapi mari kita lakukan semuanya atas dasar kasih. Bukan semata-mata untuk pembuktian supaya kita menang, kita diakui, kita membela, saudara. Dan kita mendapatkan kemenangan demi untuk kebanggaan kita. Tidak, tetapi tujuannya adalah kebenaran itu disampaikan. Kebenaran itu disampaikan. Maka itu bijaklah dalam berapologet. Tuhan akan tunjukkan mana lawan yang bebal atau mana melawan yang terbuka. Karena susah, saudara, berdebat dengan orang yang tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Wah, itu ya. Tetapi lebih susah lagi berdebat dengan orang yang tahu tetapi tidak mau tahu. Wah, itu susah. Ya, itu susah, gitu deh. Jadi sampaikan saja kebenaran, berikan jawaban-jawaban kebenaran. Jangan sampai tugas utama dikesampingkan karena perbedaan-perbedaan itu. Kadang banyak orang lebih suka berapologet daripada melakukan amanat agung. Banyak orang lebih suka berteologi daripada ber-PI. Banyak orang justru terlalu banyak ngurusi pengajaran-pengajaran AIUEO dan lain sebagainya. Sementara dia ada banyak hal yang harus dikerjakan. Bahkan yang lebih parah lagi, karena apologet, karena pembelaan dan lain sebagainya, menyerang pribadi. Dan dampaknya justru kasih itu hilang. Padahal ketika ada orang yang berseberangan dengan kita, tidak suka dengan kita, bahkan musuhi kita, jangan benci orangnya, tetapi bencilah apa yang dilakukannya. Jangan jauhi orangnya, tetapi jauhilah pengajarannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan, adalah fakta yang final. Dan saya dan saudara harus dan wajib terus menyampaikan kebenaran itu. Tetapi fakta itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk disampaikan. Dan kita percaya ketika kita menyampaikan dengan penuh kuasa, Roh Kudus menyertai, bahkan orang yang tadinya tahu sekalipun tidak mau tahu, Tuhan mampu mengubah hatinya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar satu kebenaran bagaimana kami boleh menyatakan iman kami kepada setiap orang bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam hidup kami. Ada banyak data, ada banyak fakta, ada banyak pembuktian yang bisa disampaikan. Tetapi di balik semuanya itu, ajar kami untuk memiliki kerendahan hati seperti diteladankan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa pengajaran tetap harus disampaikan, pembuktian tetap harus diberikan. Tetapi atas dasar kasih, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami mau terus memiliki hati hamba yang rela mengasihi bahkan orang yang berseberangan dengan kami sekalipun. Karena kami tahu Tuhan punya waktu untuk setiap orang terbuka dan mau mengerti. Bahkan mungkin ada banyak dari mereka yang akhirnya juga sama seperti kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada siang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Kami serahkan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Adi atas penyampaian firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Pengumuman petugas hari Jumat 15 September 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Thompson Lumban Tombing MTH dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan MC Saudara Karisma Putri, singer Saudara Esther dan Saudara George. Untuk tim musik, Saudara Elvis, Saudara Daniela, Saudara Damar, dan Saudara Nando. Multimedia oleh Saudara Yanto, dan sound system oleh tim sound. Pengumuman untuk doa pagi, petugas hari Jumat 15 September 2023, MC Saudara Abilia Yosi, firman Tuhan oleh musik oleh Saudara Esther, firman Tuhan oleh Saudara Andri Silitonga. Bila pelayan kapel yang terjadwal berhalangan, bisa segera mencari pengganti, kemudian menghubungi koordinator dan dihimbau kepada seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3 dapat mengikuti doa pagi di Aula Frank Lewis untuk yang tinggal di asrama dan online melalui Zoom untuk yang berada di luar kota. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kapel kita di saat pagi hari ini. Mohon dengan kasih Dr. Sari Septorini memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, Allah yang telah memberikan putramu yang tunggal Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menyelesaikan karya penebusan secara tuntas dan sempurna. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang kami sembah dan kami muliakan. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu untuk kami sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan hanya di dalam pemikiran, melainkan juga tercermin di dalam perilaku kehidupan kami. Dan Kau yang akan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, membawa kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, Juru Selamat kami yang hidup, akan pengenalan akan Allah Tritunggal yang kami sembah. Kau yang akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Adi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan terus tambah-tambahkan hikmat pengetahuan. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan, baik di
sekolah ini maupun di gereja, dan juga Tuhan akan memberkati keluarga. Tuhan akan memberkati sehingga setiap apapun yang beliau kerjakan akan Tuhan buat berhasil demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kau juga akan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan, setiap kami yang sudah hadir baik secara onsite maupun online. Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera-Mu pada setiap kami dan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, yang menguduskan kehidupan kami, melayakkan kami di hadirat-Mu sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan hingga sore hari nanti, Tuhan akan memberkati setiap dosen, mahasiswa, juga untuk setiap staf maupun karyawan yang ada di tempat ini, dan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami dan kami akhiri ibadah kapel kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Ibadah kapel kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.